Ya, kita bahas topik yang berikutnya ya, video selanjutnya. Kalau yang video yang sebelumnya itu kita bahas yang E lebih dari V0 untuk potensial terowongan. Nah, sekarang bagaimana untuk E kurang dari V0 ya. Nah, otomatis pada daerah 1 dan 3 ya, solusinya tidak akan mengalami perubahan. Daerah 1 dan 3 solusinya tetap ya, untuk V-nya itu 0 dan E-nya still positif dia karena di atas 0 ini ya. Di sini tidak ada E negatif di sini ya. E lebih dari 0 artinya keadaannya scattering state dia. Ketika kita menemui keadaan yang E lebih dari 0 yang scattering state, maka di sana sangat mungkin dibahas mengenai koefisien refleksi dan transmisi ya. Nah, artinya solusi 1 dan 3 nanti akan tidak jauh berbeda dengan solusi yang sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, nanti kalau sudah terupload di video yang eh, potensial tangga untuk E kurang lebih dari V0 ya, mendapatkan si 1 dan si 3 pasti solusinya tidak jauh berbeda, yaitu A, E, I, K, X ya. Nah, atau aku kopaskan saja ya dari jawaban yang sebelumnya biar lebih clear. Nah, nanti biar lebih clear ini, bentar ya, ini pasti tidak jauh berbeda yang ini. Nah, ini ya bukan tidak jauh berbeda, memang sama 100% ya. Nah, ini mana ini tadi, ini ya. Nah, ini berarti ya, ini gini ya. Nah, nanti nggak beda ya. Nah, yang beda cuma di daerah 2 ya, di daerah 2. Nah, di daerah 2 itu ya, di daerah 2 itu apa namanya? eh V-nya itu tadi kan di daerah 2 itu kan V-nya tetap ini ya, di daerah 2 V-nya tetap V0 di sini. Bukan berarti di bawah ini V0, bukan ya. Nah, V0 dan energinya tetap positif. Nah, lantas bedanya di mana dong? Nah, bedanya di konstruksi solusinya. Nah, kalau kita lihat di video sebelumnya yang ini ya. Nah, lantas nanti kita hanya berbeda dalam mengkonstruksi ini, permasalahan konstantanya ini, ya. Nah, ini kan yang jawabannya sebelumnya untuk V-nya V0, E-nya positif, berarti ini kita tuliskan di sini. Nah, ini ya. Nah, yuk 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 yuk. Ini nih. Berarti nanti, tapi kalau kita lihat ya kasusnya ini nanti ini kan E-nya kurang dari V0. Berarti nanti kita harus mengharapkan solusi yang V0 min E itu positif ya. Sehingga kita mengharapkan konstanta yang positif. Jalan satu-satunya ya ini hapus ya sebelumnya. Berarti yang ini minus ini hapus dan oh sorry. Kalau minusnya dihapus ya, minus kali minus positif ya. Positif ya, positif. Berarti ini positif V0 ya. Dan kalau minus kali E berarti ya ini, tapi minusnya kita hapus sekarang ya. Tinggal masukkan minusnya aja ya. Gini tadi kalau misalkan minus E min V0 ya, minus kali minus positif, minus kali E. Nah, kan jadinya hilang kan minusnya gitu. Nah, sehingga kita dapatkan sekarang konstanta yang real positif. Nah, yaitu yang ini apa ini? Ya ini L kuadrat. Sehingga kita dapatkan L sama dengan akar ya 2M V0 min E per H bar ya. Nah, oke. Sehingga kita dapatkan solusi yang tentu saja berbeda. Kalau solusinya seperti ini, itu kombinasinya E pangkat ya, E pangkat yang tapi tanpa tanpa apa namanya? E pangkat yang tanpa sorry, E yang pangkat tapi tanpa I ya. Ini L X tambahkan D pangkat minus LX. Kalau teman-teman mau menuliskan ini dalam sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik itu sah-sah saja, nggak masalah, ya, sama aja. Nah, dan apa namanya hasil hasil akhirnya pun tetap sama, ya, begitu. Oke, selanjutnya. Nah, gelombang ini kan datang dari jarak minta hingga, ya, sehingga pada pada daerah 3 nanti gelombangnya hanya ada gelombang yang terus, nggak ada gelombang yang balik dia. Ya karena datang dari kanan, ada dipantulkan,
ada yang tembus, di sini mantul lagi di sini, dan di sini hanya ada tembus. Di sini kan nggak ada medium lagi, berarti nggak ada yang mantul di sana. Nah, berarti di daerah eh, di daerah 3 ya, di daerah 3 ya, daerah 3 nanti kita harus menerapkan syarat gambar hinggaan, yaitu ketika X sama dengan minta hingga, maka si 3 tadi itu kan eh, si 3 yang ini ya, E pangkat E IKX ya, E pangkat E minta hingga tambahkan F E pangkat tak hingga. Nah, E pangkat tak hingga kan tak hingga. F-nya ini harus dipilih 0 agar apa namanya melenyapkan sifat blow up ini ya, sehingga harus dipaksa dia 0. Nah, kalau dia dipilih 2 kali tak hingga still tak hingga dia. 3 kali tak hingga still tak hingga, maka dipilih 0 aja biar lenyap dia. Maka harus dipilih F-nya 0. Sehingga solusi C3 hanya punya E pangkat EIK KX karena F-nya 0 tadi. Nah, ya, sehingga eh, kita bisa gambarkan ya, apa namanya, kita bisa tuliskan sekarang solusinya tiga-tiganya, C1, C2, dan C3 ya. C1 tadi A, E, I, K, X, tambahkan B, E pangkat minus I, K, X. Yang C2 yaitu C, E pangkat LX, tambahkan D, E pangkat minus LX. C3 yaitu E pangkat I, K, KX ya. Nah, eh, sekarang kita bisa gambarkan ilustrasi perambatan gelombangnya ya. Tanpa dia dinormalisasi pun kita sudah bisa gambarkan secara umum itu bagaimana dia ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya yang E lebih dari V0 ya. Nah, itu akan jadi seperti ini tadi. Nah, pertama ilustrasi apa namanya? Ilustrasi perambatannya dulu. Nah, kita bisa gambarkan ya. Ini ya. Ini ya. Nah, ini tadi dengan batas min L sampai L, ya ini min L sampai L. Nah, berarti di sini nanti ada gelombang yang dari sini, yaitu AE pangkat IKX, dan ada gelombang yang dari sini, BE pangkat min IK KX. Indikasi ada C, ada D itu ya untuk menunjukkan dia ada yang masuk ke sini, LX, ada yang sini, ya DE pangkat minus LX. Dan di sini ada yang diteruskan, E pangkat EIK KX, ya. Nah, kalau ilustrasi, jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita punya partikel ada di sini, ya, partikel bermassa M di sini. Nah, partikel bermassa M, ya, kalau kita punya partikel bermassa M yang diwakili dengan fungsi gelombang ini dan itu, maka partikel ini bisa menembus di sini, ya, bisa menembus di sini. Gambarannya kan seperti itu. Nah, keberadaan partikel yang bisa tembus di sini, set tiba-tiba muncul di sini. Ya kan ini kan keren ya. Ini kan apa ada di dunia nyata yang di dunia nyata yang dia bisa menembus tembok. Apa memang sesuatu yang bisa menembus tembok? Nggak ada ya, nggak mungkin. Kecuali dia hancurkan temboknya dulu. Nah, tapi kan ini kan meskipun dia E-nya kurang dari V0 di sini, ya E-nya kurang dari V0, ini kan bisa menembus ini, ya. Kan E kurang dari V0 artinya kalau kita punya partikel M dengan energi E, ya. Nah, berenergi E, sekalipun dia energinya kurang dari energi penghalangnya sebesar V0 di sini, partikel ini bisa nembus tembok tiba-tiba keluar di sini. Kan itu kan sangat-sangat kontra intuisi, sangat-sangat kontra logika di situ. Ya, apa namanya, logikanya gak masuk gitu ya. Tapi ya it is what it is. Faktanya ya set teori itu seperti ini. Ya cuma di dunia nyata apa yang ada seperti itu? Ya, apakah eh, jin jin dan kawan-kawannya gitu kan, nggak tahu aku. Ya, nah itu. Nah, berarti konstruksi fungsi gelombangnya kan akan jadi seperti ini. Nah ini ya kurang lebih kan di sini daerah satu kan masih sinus ya. Nah, kalau kalian mau sense-nya ini E pangkat LX sama ini kan sama kayak fungsi gelombang yang mengalami pelemahan ya.
Nah, ini kan kurang lebih seperti ini. Nah, ini akan mengalami kelemahan. Ya, eksponensial tanpa I itu eksponensial yang mengalami atenuasi, yang mengalami pelemahan di sana. Ya, ini akan jadi seperti ini. Ya, dia akan melemah di sana. Begitu. Ya, kerennya kerennya kuantum itu di sana ya. Makanya aku lebih suka kuantum daripada mekanika yang klasik itu. Kayak yang semester 4 yang Lagrange Hamiltonian itu. Ya, karena nggak semuanya bidang fisika yang menarik itu suka dipelajari bagiku ya. Nah, itu gitu. Nah, ini kalau misalkan kita ngomong sama orang yang suka fisika klasik ini kan bisa didebat kita. Ya, tapi ya ini suatu it ya. Secara ilmiah kan bisa dia. Cuma sistem di dunia nyatanya itu coba ada partikel alfa itu yang lepas dari inti itu. Itu yang bisa kita jawab. Ya, cuma potensialnya bukan kotak sini, potensialnya melengkung ini nanti yang ini. Nah, itu kita akan bahas di masalah fisika inti nanti. Ya, bagaimana perihal sekarang bagaimana kalau dia bisa menembus? Berarti kan kita bisa menanyakan berapa partikel yang menembus. Kalau partikel bisa mental, berarti kita bisa mempertanyakan berapa jumlah partikel yang mental. Katakanlah kita punya 1000 elektron. Berarti kita bisa memperhitungkan kalau misalkan yang menembus adalah 25%, berarti kita punya 250 elektron. Dan kalau kita punya berarti kita punya 75% elektron yang mantul, yaitu sebesar 750. Bagaimana cara mengetahui itu? Nah, cara mengetahui itu dengan koefisien refleksi dan uh, transmisi. Ya, tentu saja kita harus memperhitungkan bagaimana kita kontinuitasnya di X sama dengan min L dan di X sama dengan L. Ya, tas di X sama dengan min L dulu deh. Kalau di X sama dengan min L, berarti kan memperlibatkan fungsi gelombangnya AE sama B min E pangkat ini sama CD ini. Ya, nah, ini tentu saja dengan fungsi gelombang yang seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini guys. Nah, itu. Nah, berarti di daerah satu itu ya, ini si satu ya X sama dengan min L, yang daerah 2 si 2 X sama dengan min L. Nah, masukkan untuk X min L, masukkan ke A eksponensial ini. Berarti kan A E pangkat min IK L tambahkan BE pangkat IK L besar. Berarti yang si 2 itu CE pangkat min LL tambahkan DE pangkat LL ya. Nah, kita sebut ini sebagai syarat yang pertama. Nah, yang kedua kita harus turunkan ya, turunkan terhadap X ya. Nah, itu. Nah, ini yang kedua, turunkan di C1 per DX, di X sama dengan min L, dan di C2 per DX, di X sama dengan min L ya. Nah, oke, berarti ini kita bisa tuliskan ya, turunan yang ini terhadap X ya, berarti kan jadinya IK-nya keluar, berarti kan A, yang ini kan min IK-nya bisa minus ya di sini ya, E pangkat IKX, X-nya masuk min L itu, min IKL, min B, E pangkat IKL ya. Ya, ini di C2 per DX, yang ini berarti kan turunannya L ya, C pangkat ini masuk ya, min L-nya di sini min apa? Min LL, yang ini minusnya bisa ke depan ya karena diturunkan tadi. Minus D pangkat LL ya. Ini sebut saja sebagai apa namanya? Syarat yang kedua ya. Nah, ini ya jangan lupa ya tadi ya, ini K-nya apa tadi? K-nya di sini akar ya 2 ME per habar, sedangkan L-nya itu adalah akar tadi 2M V0 min E per habar ya. Ya, gitu. Nah, ya udah kita bisa lanjutkan ya syarat batas yang kedua, yaitu kontinuitas di X sama dengan L ya. Nah, itu kita kerjakan ya. Ini teman-teman harus bersabar ya karena mulai sampai sini sudah panjangnya, bukan main ya. Ya, seperti kemarin lah. Yang kedua yaitu kita bisa bahas ya kontinuitas ya
di X sama dengan L besar. Nah, kita bisa perlihatkan kembali fungsi gelombangnya nanti ya. Yang pertama yaitu pasti melibatkan di X sama dengan L. Di sini melibatkan fungsi gelombang di daerah 2 ini, C sama D, dan di daerah 3 itu yaitu E saja itu tadi. Berarti si 2 yaitu di X sama dengan L dan si 3 di X sama dengan L besar. Ya, berarti kita butuh ini. Kita masukkan sekarang si 2-nya ini, CE pangkat LL, tambahkan DE pangkat min LL. Si 3-nya E pangkat IKL. Ya, nah ini yang ketiga ini ya. Lalu yang berikutnya ya, yang syarat batas yang berikutnya yaitu turunannya. Berarti di C2 per dx, dx sama dengan L itu harus sama dengan dc3 per dx ya. 3 per dx sama dengan L. Turunannya berarti kan yang ini, yang di C2 turunkan berarti kan C ya, E pangkat LL ini kan minus ya, minus E pangkat min LL ya, sorry, ini D ini C ya, yang dikeluarkan tuh L-nya kok C-nya sih ya, ini L-nya ya. Jadi jadinya turunannya ini kan jadinya IK E pangkat EIK L ya, ini persamaan 4 ya. Nah, sekarang kita bisa kumpulkan jadi satu ya, dari semuanya tadi ya, dari semuanya tadi kita bisa kumpulkan jadi satu ya, kita dapatkan ya, nah kita dapatkan itu jadinya yang syarat batas yang pertama tadi ya. Kita tuliskan lagi ya, yang itu tadi E pangkat min IKL tambahkan B E pangkat IKL itu jadi C E ILL tambahkan D E pangkat LL ya, ini yang pertama tadi. Yang kedua adalah ya IK-nya dikalikan ya, IK A E I K L ya. Nah tadi lo ini loh, yang ini kan I kalikannya masuk ke sini. Nah berarti kan itu min IK B pangkat IKL ya, berarti sama dengan LC ILL tambahkan minus ya, minus LD ya, minus LD pangkat LL ya, persamaan kedua. Yang ketiga itu C E pangkat LL plus D E pangkat min LL besar, yaitu E pangkat EIKL ya, di persamaan 3. Yang keempat yaitu LCE pangkat LL ya dikurangi LD E pangkat minus LL ini sama dengan IKE E pangkat IKL. Ini persamaan 4 ya. Nah, sekarang kita mulai memain-mainkan ini ya, kita main-mainkan di sini. Nah, sekarang dia persamaan 3 kita kalikan dengan L ya, sehingga kita punya di sini LC E pangkat LL tambahkan LD E pangkat min LL tambahkan LE E pangkat IK KL ya. Sebut saja ini persamaan 5 ya. Dan yang persamaan 4 kita tetap ini pakai ini, nanti kita mainkan lagi. Nah, ya kita main-mainkan nanti. Nah, ini kok hilang. Bentar. Sih ya. Nah, ini gimana kalau misalkan sekarang ya persamaan 5 dan persamaan 4 tuh kita kurangi ya, 5 dikurangi 4. Artinya yang LC bukan lenyap, yang LD ini kok dikurangi minus ini, jadi 2 kalinya, 2 LD LL ini jadi ya, ini kan jadi L min IK ya, E pangkat EIK KL ya. Berarti D akan kita dapatkan E pangkat LL ya per 2 itu berarti kan 1 per min IK per L ya, dikalikan E pangkat EIK KL ya. Sebut saja ini persamaan yang ke-6 ya. Nilai D dan itu nanti akan jadi, itu akan kita pakai nanti ya. Nah gitu, kalau kemarin kan kita pakai sinus kosinus ya, lebih panjang ya. Kalau pakai eksponensial itu enaknya lebih pendek aja kalau kita dalam konstruksi mengkonstruksi matematisnya itu. Nah, apa yang terjadi ketika kita jumlahkan sekarang 5 tak jumlahkan dengan 4 ya. Silakan kalian bandingkan mana lebih mudah, pakai sin dan kosin atau pakai eksponensial plus dan eksponensial minus. Kalau kita jumlahkan ini berarti yang LD
plus minus LD akan habis, sisa 2LC ya. C, E pangkat LL, terus yang ini akan menjadi itu ya, L plus IK, ya, E pangkat EIKL. Nah, sehingga nilai C-nya akan menjadi ya, ini pindah ke sini jadi minus ya, min LL per 2, L-nya masuk ke sini, L bagi L1 plus IK per L ya. E pangkat IK KL ya. Let's say ini persamaan tuh 7 ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ya persamaan 1 kita kalikan dengan I kalikan K ya. Nah, persamaan 1 kita kalikan dengan I kalikan K ya. Alhasil kita punya di sini ya persamaan 1 tadi yang ini ya. Nah, ini semua tak kalikan I kalikan K ya. Berarti kita bisa pindahkan sekarang ya. Nah, ini ya. Ini nanti akan menjadi ya IK ini plus IK ya, ini IK ya, ini IK, dan yang persamaan 3 kita tetap tuliskan di sini. Nah, kita sorry, kok persamaan 3 toh, persamaan 2 ya, ini persamaan ini. Nah, kita tuliskan kembali tetap ya. Nah, ini gini ya. Nah, persamaan 1 ini jangan persamaan 1 lah, kita sebut saja sebagai persamaan 8 ya. 8. Nah, itu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan ya persamaan 8 kita kurangi dengan yang kedua ya, kita kurangi sekarang. Berarti kalau dikurangi yang IKA ini kan akan lenyap ya, sisa yang IKB ini. Berarti 2 IKB E pangkat IKL yang ini ya, kita kurangi ya. Berarti kan ini jadinya yang C itu kan akan jadi IK min L ya, C E pangkat min LL. Ini yang ini kurangi ini jadinya jumlahkan IK plus L D pangkat LL ya. Nah, berarti kita tuliskan ya 2 IKB yang pangkat IKL yang ini IK min L ya. C-nya tadi apa? C-nya itu ini ya. Jadi C-nya kita tuliskan ini, C-nya itu ini. Nah, kita kopas. Nah, itu. Ya. Nah, C-nya itu ini. Ya. Nah, ini maka ini dikalikan apa ini? Dikalikan E pangkat minus L LL, terus tambahkan dengan apa? Tambahkan tadi IK plus L ya, dikalikan D. D-nya apa? D-nya yang ini tadi ya, D-nya yang ini kita tuh kopaskan ya bersama 6 tadi. Ini ya. Nah, ini terus dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan ini ya, E pangkat L kecil L besar gitu. L kecil L besar. Nah, ya otomatis yang ini setengahnya biarin tetap ya, setengah E pangkat min LL kali E pangkat min LL, E pangkat min 2 L besar. Nah, terus yang ini E pangkat IKL akan lenyap ya. Lenyap. Nah, sehingga itu ini ya, IK min L kalikan 1 plus IK plus L ya. IK dikalikan 1 IK. IK dikalikan IK per L berarti kan min ya. Berarti kan min K kuadrat per L ya. Nah, itu. Terus min L kalikan 1 min L, terus min L kalikan ini kan jadinya min IK ya, ditambahkan yang ini setengah juga ya, terus ini E pangkat L kecil L besar kalikan ini kan jadinya E pangkat 2 L besar. Nah, terus berarti IK kalikan 1 IK dikalikan ini kan jadinya IK min IK ini jadinya kan plus ya, plus K kuadrat per L, terus yang L kalikan 1 itu L ya, ini L kalikan ini kan jadinya min IK ya. Berarti yang ini IK min IK kan lenyap, IK min IK lenyap ya. Alhasil kita punya ini sekarang ya, alhasil kita punya ya K kuadrat per L tambah L ya, dikalikan ini E pangkat 2 L besar, E pangkat min 2 L besar dibagi dengan 2 ya. Kita kumpulkan jadi satu ini. Jadi kan kalau yang E pangkat 2 LL kan positif, betul ya, positif plus yang negatif ya, negatif ini, negatif harusnya ya. Ini negatif kan make sense ya.
Ini min kalikan min K kuadrat per L, betul. Min dikalikan L, min L, betul ya. Berarti kita punya ini sekarang, ini K kuadrat per L plus L. Nah, ini kalau dalam Fismat ini kan, apa namanya, ini kan sin hiperbolik 2L, L besar. Ya. Nah, sehingga kita punya sekarang, ini sin hiperbolik 2L, L besar. Nah, yang ini, ya, nilai nilai B-nya, ya. Oh, sorry, ini ada E-nya ya. Tadi mana E-nya ini? E-nya kan nggak hilang ya. E-nya nggak hilang. Hati-hati. Hati-hati, E-nya nggak hilang. Nah, ini berarti semuanya tak bagi ini ya. Kan kita butuh nilai B-nya. Nanti semuanya tak bagi 2IK. Ya, tak kalikan 1/2IK kedua ruas ya. Berarti ini jadinya 1/2I ya. K per L tambahkan L per K ya, dikalikan ini E ya, sinus hiperbolik 2L, L besar. Nah, berarti sekarang jadinya ya, B-nya itu sama dengan B E per 2I ya, ini jadinya K, ini kan jadinya gini ya, K kuadrat plus L kuadrat per L, LK ya, kita samakan menyebutnya ini. Dikalikan sin hiperbolik 2L, L besar. Nah, kita dapatkan variabel B di sini. Ya, kita dapatkan variabel B di situ. Nah, ini ya. Nah, yuk. Nah, sekarang dengan apa namanya? Dengan cara yang sama ya, dari apa itu? Dari persamaan ini 8 dan 2, sekarang kita jumlahkan ya. Nah, itu. Ya, jadi kalau kita belajar fisika itu kita harus dengan sabar, tekun, ulet gitu ya dalam memproses matematis gitu. Nah, nah kalau aku sih lebih tertarik seperti itu ya. Karena kalau kalian nanti belajar fisika yang lebih dalam itu nggak bisa secara praktis muncul tiba-tiba gitu tuh nggak bisa ya, harus harus dalam banget ya. Nanti tak tunjukkan hebatnya apa namanya, hebatnya potensial terowongan ini ya, yang sudah dikelola sama orang fisika teoritis untuk menjawab bagaimana partikel alfa itu dapat meluruh ya. Nanti ada apa namanya, ada konstanta peluruan, ada berapa partikel yang lepas gitu. Itu keren banget. Kalau kita jumlahkan berarti kan jadinya yang ini akan jadi, ya kalau kita jumlahkan akan jadi 2IKA pangkat min IK KL ya. Yang ini sama ini lenyap. Nah, sehingga kita punya di sini IK plus L ya, CE pangkat min LL. Yang ini plus ya IK min L ya, DE L besar. Nah, berarti kita punya sekarang ya, nilai C sama D-nya kita masukkan ya. Nah, ini kan IK plus L, C-nya apa? C-nya adalah ini tadi ya, C sama D-nya tadi. Ini ya. C-nya itu ini ya. C-nya itu kok salah. Aku salah. Ini kotak. Nah, ini ya, C-nya ini. Nah, berarti kita masukkan sekarang sini. Ini ya. Ya. Nah, terus dikalikan apa itu? Dikalikan pangkat minus, aduh, salah pula ini. Ya, jadi ini ya, ini dikalikan pangkat minus L kecil L besar. Nah, jadi dengan seperti ini jujurnya ya, nanti kalian tuh bisa sudah menyicil fisika inti juga ya. Jadi sebenarnya wis tinggal kuliah ya nanti. Ya, basicnya sudah tak kasih semua. Ya. Terus nilai D-nya tadi apa ini? D-nya itu ini ya. D-nya itu ini. Ya, D-nya itu tadi. Nah, ini terus dikalikan dengan pangkat L kecil L besar tadi ya, ini ya. Itu. Nah, sehingga kita punya ini sekarang ya 2IK pangkat min IKL. Ini kan berarti kan setengah ya. Ini min L kalikan min LL kan pangkat minus 2L L besar ya. Nah, ini tadi kita punya 2IKA pangkat min IKL. Berarti yang ini bisa dicoret ya. Coret. Oh, nggak bisa ya. Sebentar. Nggak sama ini. Bentar. Nggak sama ya itu ya.
Sebentar, sebentar. Yang ini itu yang entar, ini ya. Nggak nggak bisa ya, nggak sama ya, nggak bisa dicoret ya. Nah, nggak bisa dicoret. Sorry, sorry, nggak bisa dicoret. Nah, ya udahlah kalau nggak bisa dicoret berarti ya udah ini jadikan ini ya. Ini bisa pindah ke sana ya, bisa pindah ke ruas sana jadi pangkat yang eksponensial itu pangkat min min 2i KL ya. Pangkat min 2i KL ya. Ini jadinya ya sorry sorry. Aku pikir kita selalu bisa mencoret, nggak bisa ternyata. Ya, yang ini sekarang ya ini kan ini sudah pangkat min LL kali min LL jadi dua kalinya ya. Yang IKL semuanya pindah ke sana nanti. Nah, ini IK kalikan satu kan IK ya. IK kalikan IK per L itu kan adalah min K kuadrat per L. L kalikan satu plus L kalikan ini plus IK ya. Terus tambahkan ya yang setengah pangkat 2 L besar yang ini ya kalikan IK kalikan satu itu IK terus IK dikalikan min IK per L itu kan eh, min K kuadrat per L ya itu eh IK dikalikan ini kan plus ya harusnya ya plus terus min L kalikan satu min L kalikan ini plus IK nah itu nah ya udah kita bisa kumpulkan sekarang ya. Jadi ini eh, yang variabel IK ya IK plus IK kan 2 IK kan bisa dijumlahkan sama-sama positif jadi ini 2 IK. Nah ini eksponensialnya tak keluarin 2 LL besar yang ini sama yang ini. Nah, pangkat min 2 LL besar ya dibagi dengan 2 ya. Terus ada juga yang variabel yang kedua yaitu apa? Ini K kuadrat per L ya. Nah, K kuadrat per L minus L yaitu. Nah, kita bisa keluarkan juga yang ini jadinya pangkat 2 LL besar. Terus yang ini minus ya. Minusnya ini. Minus itu nah, ini per 2 ya. Ini kan eh, K kuadrat per L kalikan minus kan minus ya. Min L kalikan plus, kalikan minus plus. Kan cocok ya. Makanya bisa dikeluarkan. Nah, berarti yang ini kan dalam fispat apa? Kosinus hiperbolik 2L, L besar, yang ini sinus hiperbolik 2L, L besar. Ya. Nah, sehingga kita punya sekarang, loh, iya, betul ya. Nah, kita punya ini sama dengan 2IK kosinus hiperbolik 2L, L besar, tambahkan K kuadrat per L, min L, ya, sin hiperbolik 2L, L besar. Nah, sehingga nanti nilai A-nya kita bisa tuliskan ya. Berarti kan semuanya tak bagi 2 IK ya. Ini eksponensialnya pindah ke kanan jadi oh, sorry, ini lagi-lagi ada E ya tadi ya. E-nya terlupakan lagi ya. Ini lupa lagi. Nah, E-nya lupa lagi ya. Ini E gitu. Nah, ini E ya, ini E. Berarti ini E pangkat 2 IKL dikalikan E ya. Itu ini semuanya tak bagi dengan 2 IK ya, kedua ruas ya. Berarti ini tak bagi dengan 2 IK, sisa kosinus hiperbolik 2 LL besar. Yang ini plus 1/2i ya. Yang ini eh, K-nya masuk ya. K-nya aja yang masuk. 2i-nya biarkan keluar aja. Berarti kan yang ini K per L, min L, ya, sinus hiperbolik 2 LL besar. Kayak gitu ya. Nah, kita punya di sini sekarang A itu sama dengan E pangkat 2I KL, yang ini kosinus hiperbolik 2L, L besar, ini bisa pindah ke atas, min setengah, min I per 2, yang ini, K per L ini, dikurangi L, kan samakan menyebutnya, jadi LK, LK dibagi L, ya L kali, LK dibagi L, K kalikan K kuadrat, berarti kan ini min L, ya. Nah, gitu. Nah, sebentar, ya itu ya. Oh, sorry, ini kan per K ya. Ini kan per K, lupa tadi. Coba dibagi K. Berarti kan LK dibagi K, L kali L kuadrat ya. Dikalikan sinus hiperbolik 2L, L besar. Ya, itu ya. Nah, begini.
Oke, ya, begitu. Kita dapatkan hubungan A dengan E, gitu. Nah, berarti kan kalau kita punya apa itu, ya, kalau kita punya E per A itu kan akan jadi ya E per A. Berarti kalau E per A kan ini ya. Bentar. Ini kalau E per A berarti kan ini bisa pindah ke sini, min 2I KL ya. Terus semuanya dibagi dengan ya, dibagi dengan ini. Ini ya. Nah, ini. Nah, gini juga boleh di sini ya. Nah, ini nanti apa masuk ke koefisien transmisi yang ini ya. Nah, bentar. Ini ya. Nah, tadi kita sudah yang punya E per A ini. Nah, sekarang kita apa namanya? Panggil lagi gelombangnya yang ini. Ya, gelombang yang ini kita tuliskan lagi ya. Nah, tadi kita punya yang ini ya. Nah, ini kita punya ini. Nah, sekarang kita bahaskan koefisien ya. Kita bahaskan koefisien transmisi ya. Ya, koefisien transmisi. Nah, transmisi berarti kan melibatkan gelombang yang bisa tembus ke sana, diteruskan diwakili dengan E dan diwakili dengan A, ya. Nah, kita apa namanya? Berarti kita kalau kita mempelajari koefisien transmisi T itu kan adalah ya flux yang diteruskan ya dan flux yang apa namanya? Flux yang datang ya dibagi dengan flux yang datang gitu. Ya, flux yang datang. Nah, kalau flux diteruskan berarti kan diwakili dengan J yang diteruskan dan J yang datang. Ya. Nah, ini ya kan nggak usah apa namanya itu ribet-ribet ya. Nanti itu jawabannya sama persis dengan yang eh, di video sebelumnya ya. Bagaimana kita menghitung koefisien transmisi, dasarnya gimana? Itu ada di perhitungan di video sebelumnya. Video pertemuan ke-8 ya, video YouTube yang ke-8 itu. Ya, bagaimana cara mencari J? Nah, di sini karena di sini sama-sama K di sini, maka kecepatan gelombangnya juga sama. Sehingga kita apa namanya kita bisa tuliskan ini akan sama dengan E per A kuadrat ya. Ini kan sebenarnya dimensinya kecepatan kalikan maksimum amplitudenya dibagikan kecepatan dengan maksimum amplitudenya. Berhubung di sini bilangan bilangan gelombangnya sama-sama K, artinya kecepatannya kan sama-sama K. Ya, sehingga bisa saling mencoret sehingga kita dapatkan ini ya. Aku nggak usah detailkan lah yang itu ya. Nah, sehingga kita punya di sini T sama dengan E per A kuadrat. Ini kan jadinya E per A bintang dikalikan E per A ya. Nah, ini ya. Ini ya ini berarti kan dikali ya ini kan kita dapat ini ya. Nah, ini kita tuliskan di sini. Nah, ini ya. Tuh, biar gak bingung nih, tak tuliskan. Nah, ini ya, ini banget 2IKL ya. Nah, ini namun apa? Kalau dia melibatkan apa namanya? Konjugat, berarti yang eksponensial yang ada i-nya berubah tanda positif. Ini jadi positif juga ya. Nah, sehingga kita kalikan dengan dirinya ini ya. Ini kita kalikan dengan dirinya ya ini ya. Nah, begitu. Nah, sehingga kita dapatkan T-nya itu kan akan jadi, nah ini kita tuliskan dulu ya, kita tuliskan dulu ini Pak. Ini ya. Nah, kita dapatkan ini 1 per kosinus H bar kuadrat 2L L besar ini ya. Ini kali ini kan ya udah jadinya plus ya K kuadrat min L kuadrat kuadrat per 4L kuadrat K kuadrat sin H bar kuadrat 2L L besar ya. Nah, gitu. Nah, ya udah kita manipulasi yuk kayak biasanya yuk. Nah, tapi kita tahu bahwa eh, sifat hiperbolik kosinus H bar kuadrat 2LL itu kalau kita minuskan dengan sin H bar kuadrat 2LL besar itu sama dengan 1.
ya, bukan plus ya. Nah, sehingga kita bisa tulis yang cos Habar kuadrat ini kita bisa manipulasi jadi 1 plus sin Habar kuadrat 2L, L besar. Nah, berarti kita punya ini sama dengan, kita bagi dulu ya. Ya, kita bagi ini 1 per ya 1 plus sin Habar kuadratnya tak kumpulin. Nah, 2L, L besar. Ya, ini jadinya K kuadrat min L kuadrat kuadrat per 4L kuadrat K kuadrat plus 1 ya. Nah, yang ini ya, yang bagian yang ini ya udah kita bisa kerjakan yang ini kan sama dengan ya. Kan ini kan sama dengan gini. K pangkat 4 min 2L kuadrat K kuadrat plus L pangkat 4 ya. Plus 1 itu artinya kan ini per ini ya. Artinya 4L kuadrat K kuadrat per ya, sorry, per nah, per 4L kuadrat K kuadrat. Ini min 2 plus 4 kan 2 ya. Berarti kan ini seolah-olah masih sama dengan apa? K kuadrat plus L kuadrat ya, kuadrat per 4L kuadrat K kuadrat ya. Nah, ya gitu. Nah, ini akan jadi ini sama dengan ya 1 ya per ya 1 plus ya K kuadrat L kuadrat kuadrat sama dengan 4L kuadrat K kuadrat sinus Habar kuadrat 2L, L besar ya. Masukkan semuanya ya. Berarti kan yang ini L-nya masukkan, K-nya masukkan ya. Berarti kan yang ini ya, berarti kan K kuadrat plus L kuadrat yang dikuadratkan itu per 4L kuadrat K kuadrat itu K-nya tadi kan sama dengan akar 2ME ya, di mana K-nya itu kan akar 2ME per Habar ya, sementara L-nya itu adalah akar 2M V0 min E per Habar ya. Berarti artinya di sini jadi 2ME per Habar kuadrat, yang ini jadinya apa tuh 2M V0 min E per Habar kuadratkan ya, dibagi dengan ya 4 L kuadrat ya, 4L ya, L kuadrat 2M per Habar kuadrat dikalikan 2M V0 min E per Habar kuadrat ya. Nah, artinya yang ini Habar kuadrat sama-sama pangkat 4 ya, bisa dicoret, ini juga sama. 2M, 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 2M bisa dicoret. Nah, nanti ini akan sama dengan ya, ini E sama E-nya lenyap, berarti sisa V0 kuadrat per 4 sorry, ini tadi dikalikan energi ya, ini ya. Dikalikan dengan energi ya, 4E ya V0 min E gitu. Ya. Gitu. Nah, sehingga kita punya koefisien transmisi ya, ini akan sama dengan ya, kita bagi ini ya 1 per ya 1 plus V0 kuadrat per 4E V0 min E ya, itu dikalikan sinus Habar kuadrat ya 2. Ini L kecilnya kan tadi sama dengan akar 2M bla 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 ini per Habar ya. Nah, ini 2 L besar per Habar dikalikan 2M V0 min E gitu. Nah, ini. Itu ya. Ini adalah koefisien transmisinya yang ini ya. Nah, nanti yang koefisien refleksinya tinggal yang dibagi dengan B per A itu. Ya. Nah, gimana dengan koefisien refleksi? Nah, ini bentar. Ya, koefisien refleksi. Nah, koefisien refleksi ya. Nah, koefisien refleksi itu ya, berarti kita fokus dengan ini R, berarti kan itu adalah flux yang dipantulkan. Nah, dibagi dengan flux yang datang ya, dibagi dengan flux yang datang, insiden ya, insiden. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat tadi ya, kita punya yang datang itu adalah AEIKX, yang mantul itu adalah BE pangkat minus IKX. Maka at least setidaknya kita bisa lihat di sini nilai K di sini kan sama ya, sama-sama K, artinya kecepatan gelombangnya sama.
Nah, di mana flux itu kan kecepatan dikalikan absolut, kecepatan dikalikan absolut yang dipantulkan, yaitu B kuadrat, dan dibagi yang datang absolut A kuadrat. Kecepatannya kan bisa saling mencoret. Jadi kita punya sini B per A kuadrat. Ya. Nah, kita harus tahu dulu nilai B per A-nya itu apa, gitu. Ya, B per A. Ya. Nah, kita punya yang hubungannya B sama E ini. Ya, kita kopas di sini. Ya, kita kopas di sini. Ya, kita kopas di sini. Ini ya, kita kopas di sini. Ya, ini B-nya itu seperti ini. Nah, nilai E-nya itu apa? Itu min 1/2I. Tadi E-nya itu adalah ini. Hubungan E sama A itu ini. Ya, ini hubungan E sama A itu ini. Ya. Nah, ini hubungannya. Ya, berarti kita langsung kopas saja di sini. Ini ya, berarti kan ini langsung aja. Kan ini kan harusnya kan ya berarti E sama dengan bla 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 A ya tadi ya. Berarti ini langsung kopas saja begini. Nah, ini ya. Nah, ini dikalikan apa ini? Dikalikan dengan bentar, ini ini dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan itu tadi ya, K kuadrat plus L kuadrat ya. Langsung aja yang ini tak gabungkan ya, yang ini tak gabungkan, ini 2IKL ya. Ini jadinya K kuadrat plus L kuadrat. Ini 2I-nya masuk ya, per 2I KL ya. Gitu. Nah, yang ini kan min I per 2 tadi. Ini min 1/2 I. Nah, ini gini ya. Nah, ginilah. Ini nggak usah. Nah, berarti sekarang ini kalikan sinus H bar 2L, L besar. Yang ini minus ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau kita cari apa namanya? B per A kuadrat itu kan sama dengan ya B per A dibintangkan dikalikan B per A ya. Berarti yang ini ya, berarti ini kan kopas saja. Konjugatnya nanti kan beda di sini. Konjugatnya beda di konjugatnya saja yang ini. Yang ini berarti yang ini kan nah ini kalau dikonjugatkan artinya yang ada ini konjugatnya ini kan jadi plus ya, dan min 2 ini kan jadi minus yang ini ya. Nah, yang ini min I kan jadi plus ini. Nah, ini nah gitu. Ya. Nah, lalu dikalikan dengan dirinya B per A itu tadi yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Ini. Nah, ya ini tetap ya. Min kali min kan lenyap ya, positif ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan ya ini kan jadi ya, kita buat dulu ya ini, buat dulu segini. Nah, yang ini jadinya E pangkat 2IKL min 2IKL kan akan lenyap ya. Ini lenyap. Terus yang ini, nah ini berarti kan jadinya K kuadrat plus L kuadrat plus 2KL kuadrat ya. Atau langsung aja 4KL kuadrat juga boleh-boleh aja sebenarnya. Ya, gini. Langsung dikalikan sinus H bar kuadrat ya. 2L besar ya. Terus ini dikalikan kosinus H bar kuadrat 2L besar. Ini kalikan itu ya, berarti kan jadi I-nya itu lenyap ya, plus ya L kuadrat ya min K kuadrat ya. Nah, L kuadrat min K kuadrat apa itu per ya per ini yang dikuadratin ya, sama aja ya sebenarnya, K kuadrat min L kuadrat min K kuadrat dikuadratin sama aja. Ya berarti kan di sini jadinya 4 L kuadrat K kuadrat. Yang ini sama dengan yang atas nih sebenarnya. Nah, dikalikan apa itu? Sinus H bar kuadrat 2L besar. Ya. Nah, ya. Lalu, ya kita manipulasi lagi. Ingat yang kosinus H bar kuadrat ini kan sama dengan 1 plus sin H bar kuadrat 2L besar. Nah, sehingga ya kita bisa tuliskan ulang ya. Berarti ini kita tuliskan ulang. Ini sini. Nah, kita tuliskan ulang. Ini jadinya
Nah, ini jadinya K kuadrat plus L kuadrat kuadrat ya dibagi dengan 4 K kuadrat L kuadrat ya sinus sabar kuadrat 2L L besar. Yang ini jadinya 1 plus ya 1 plus sin H bar kuadrat ya 2L L besar dikalikan 1 plus ini dalamnya ini yaitu L kuadrat min K kuadrat ya atau K kuadrat min L kuadrat itu sama aja karena dikuadratkan ya per 4 L kuadrat K kuadrat ya. Nah, ini yang bagiannya ini apa namanya? Nanti sorry, kita jadikan yang atas ini bisa jadi biar jadi satu gimana caranya? Berarti ini tak kalikan 1 per itu ya, 1 per K kuadrat plus atau gini deh ya. Ini tak kalikan ya itu tak kalikan 4 K kuadrat L kuadrat ya dibagi dengan ya sorry dibagi dengan itu tadi ya dibagi dengan apa tadi dibagi dengan eh, K kuadrat plus L kuadrat kuadrat sin H bar kuadrat 2L L besar ya dibagi dengan ya ya tentu saja yang bagian yang bawah ini juga harus sama ya. Nah, ini harus sama ini. Nah, gitu. Ya, sehingga kita punya sekarang ini yang atas itu kan jadi yang atas ini kan jadi satu ya. Satu. Nah, dibagi dengan ya per ini ya. Ya ini jadinya apa itu 4 L kuadrat. Gak usah tak tulis lagi lah. Yang ini berarti otomatis yang bawah ini akan menjadi ini ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua plus yang ini ya. Nah, ini sin gambar kuadratnya lenyap berarti sisa 4 L kuadrat K kuadrat ya dikalikan dibagi dengan per ini ya. Ini per K kuadrat plus L kuadrat kuadrat ya ditambahkan 1 plus itu L kuadrat min K kuadrat kuadrat per 4 L kuadrat K kuadrat. Nah, berarti ini perpanjang ya. Nah, ini. Nah, itu. Nah, tapi kita ingat ya bahwa yang ini mana tadi? Yang ini 1 plus bla 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 ini kan tadi kan sama dengan mana tadi? Ini ya 1 plus K kuadrat min L kuadrat tadi itu kan itu ya sama dengan apa tadi? Sama dengan K kuadrat plus L kuadrat kuadrat dibagi dengan 4 L kuadrat K kuadrat. Artinya ini kalikan ini kan sama dengan 1 nanti kan. Ya berarti kan sama dengan ya 1 ya dibagi dengan ya 1 dibagi dengan itu 1 ya ini 1 itu yang ini tak bedakan ke sini aja kan nggak apa-apa ya. Berarti ini jadinya 4 L kuadrat K kuadrat ya dibagi dengan apa? Dibagi dengan ini K kuadrat plus L kuadrat kuadrat sin H bar kuadrat 2L L besar ya. Kita ingat-ingat bahwa K-nya tadi kan akar 2ME per H bar sementara L-nya adalah akar 2M V0 min E per H bar ya. Tentu saja jawabannya kan akan sama dengan sebelumnya ya bagian ini ya. Berarti kita punya 1 ya dibagi dengan ya dibagi dengan ya 1 plus ya masuk ya itu apa itu tadi ya 1 plus 4E ya 4E ya V0 min E ya dibagi dengan ya masukkan aja K sama L-nya. Nah, nanti kita punya ini. Berarti ini kan jadinya V0 kuadrat sin H bar kuadrat ya 2 ya L kecil itu kan itu tadi ya 2L per H bar berarti kan dikalikan 2M V0 min E gitu. Nah, ini. Itu ya. Nah, kita punya ini sekarang ya. Itu. Nah, jelas ini kalau misalkan kalau kita jumlahkan ya pasti akan sama dengan 1. Nah, kita cek apakah hasilnya sama dengan tugasku dulu. Ya, ini sama ya, plug ya. Coba ini ada min satunya di situ. Ya, itu ada min satunya. Nah, gitu. Nah, sehingga kita dapat
dapatkan yang ini. Nah, kita dapatkan ini. Ini adalah koefisien refleksi. Ya, ini koefisien refleksi ini. Ya, koefisien refleksi kita punya ini. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau kalian buktikan nanti ini harus memenuhi ya, harus memenuhi apa? Harus memenuhi T ya plus R itu harus sama dengan 1 ya. Nah, pasti kalau dijumlahkan ini 1 ini, pasti itu ya. Nah, apa namanya? Begitu. Gitu. Nah, pasti kalau misalkan ya, logikanya ya, kalau misalkan kita bisa lihat di sini. Bagaimana kalau misalkan fenolnya mendekati tak hingga ya, apa namanya? Jadi itu apa namanya? Dindingnya itu sangat besar banget ya. Secara logika secara logika ini kan tak hingga ya. Secara logika kan tidak mungkin ada partikel yang diteruskan ya. Berarti kan secara logika nanti kalau fenolnya mendekati tak hingga, maka nanti nilai R-nya nanti nilai R-nya nanti akan mendekati 1 per 1 plus ya, ini kan ada fenol kuadrat ya, berarti 1 plus 0 akan mendekati 1 per 1. Ini kan sama dengan 1. Nah, dengan koefisien transmisinya kita lihat formulanya tadi. Ya, formulanya kan di sini kan ada apa itu tadi? Fenol kuadratnya kan ini kan jadi tak hingga ya. 1 plus tak hingga itu kan 1 per 1 tak hingga ini ya. 1 per 1 plus tak hingga. Berarti kan mendekati mendekati 0 ya. Nanti sudah terbukti bahwa T plus R mendekati sama dengan 1 ya. Nah, itu. Jadi kan logikanya kalau misalkan penghalangnya sangat tinggi, tidak ada partikel yang bisa diteruskan ya. Mendekati tak hingga nggak ada yang bisa diteruskan. Nah, begitu. Berarti fungsi gelombang yang di sini pasti 0 ya. Begitu. Dan tidak ada yang diteruskan dan semuanya dipantulkan gitu. Artinya kalau kita punya 1000 elektron, artinya 1000 elektron itu tidak akan bisa melewati penghalang yang potensialnya mendekati tak hingga. Oke. Gitu dulu. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Ya, boleh banget. Nah, kalau ada yang mau tanyakan. Oke, bentar. Satu topik lagi, sedikit lagi, ya. Kita apa namanya? Kita bahaskan. Kalau tadi itu kan apa namanya? Kalau tadi itu kan nilai potensial yang sembarang, ya. Sorry kok sembarang, yang tertentu.